Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah mengakhiri Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ini sekarang kitab Imam An-Nawawi juga, cuma namanya Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini ada judul, ada hadis. Nanti judulnya sampai 382. Nanti ada babu apa namanya? Babu taubah, babul ikhlas. Bab bagaimana mengunjungi orang sakit, bagaimana ketika sakaratul maut, bagaimana ketika dicerita-cerita. Hadisnya itu sampai 1000 sekian hadis. Jadi nanti dalam satu bab itu bisa nanti ada 2 hadis, bisa ada 3 hadis. Kemudian keunikannya lagi Riyadhus Shalihin, kadang-kadang Imam An-Nawawi mengomentari sedikit nanti hadisnya. Nanti contoh tentang taubat, beliau berikan pengertian apa itu taubat sebelum masuk ke dalam hadisnya. Nanti ada juga yang bab itu tidak ada pengertian, langsung hadis. Nanti kenapa hadisnya bisa banyak? Jadi hadisnya sampai 1896 hadis. Menyo hadis Arba'in Nawawi kan 40. Nyo teribe tekurtuh 86 hadis. Kemudian babnya itu cuma 372. 372 bab. Bab itu contoh bab taharah, babnya ya. Ini bab pertamanya adalah ikhlas. Tetapi ketika kita lihat itu sudah pernah kita pelajari di Arba'in Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Saya rasa tak perlu kita ulangi lagi. Kemudian ada juga hadis setelah innamal a'malu binniyat, itu hadis di dalam Arba'in Nawawi juga. Seorang yang berniat melakukan sesuatu tapi belum dia lakukan, ya gitu kan. Artinya tak perlu kita ulang lagi. Jadi kita sekarang masuk ke bab yang kedua. Sebelum kita masuk ke bab yang kedua, kita harus mengenal dulu siapa itu Imam An-Nawawi. Behana taturi apa kitab apa? Siapa yang menulis kitab ini? Imam An-Nawawi, Nawawi itu nama tempat. Nama beliau Mahyuddin Abi Zakaria. Abi Zakaria bin Yahya bin Syaraf, itu nama beliau. An-Nawawi nama tempat. Lagi katanya tinggal Bayu Al-Bayuni, tinggal di Penyerat Al-Penyerati, tinggal di Arlahi, tinggal di dia nama tempat semua Al-Banda Acehi, ya, jadi artinya Nawawi itu sebuah tempat namanya An-Nawa. Di mana itu? Di Yordania. Yordania Damaskus, ya. Jadi beliau lahir di sana, meninggal di sana. Ini Imam An-Nawawi, tetapi lebih identik dipanggil dengan Imam An-Nawawi tempatnya. Sekarang kita masuk ke bab Babut Taubati. Jadi bab pembahasan tentang taubat. Taubat itu kalau kita lihat segi bahasa, ini berasal dari kalimat taba yatubu taubah. Taubah itu sebuah kata benda dari taba. Taba itu apa? Taba itu raja'ah. Ini kalau kata Imam As-Sadi, raja'ah, dia kembali. Setiap kita kembali kepada semula itu namanya taubat, namanya raja'ah. Ada yang mengartikan taubat itu anaba, al-inabah, artinya dia kembali juga, ya, Pak. Itu namanya taubat.
Syarat taubat itu ada 3 kata Imam An-Nawawi. Ya, ini komentar beliau. Ya, kadang-kadang ada hadis beliau kasih komentar, kadang-kadang tidak beliau kasih komentar. Apa kata beliau? Taubat itu fa in kanat ma'siyah bainal 'abdi wa bainallah. Kalau seandainya taubat itu maksiat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaq bihaqqin adami, tidak ada hubungan dengan masyarakat. Itu kalau taubat. Getanya tak temecu atau gop, tak cok hak gop, lon taubat ya Allah, hana taubat ya. Jadi taubatnya apa? Minta maaf dulu sama orang itu, kembalikan seluruh hartanya. Hanfikan taubat ni. Kita menyakiti hati seseorang, kita bertaubat kepada Allah, lon taubat ya Allah. Ini kata Imam An-Nawawi, haqqin bihaqqin adamiyyin. Ini hak ibnu Adam, harus kamu minta maaf sama orang itu. Artinya kalau secara administrasi kabareh, kata Allahnya kabareh, administrasi kabareh, tetapi kamu harus datang dulu sama dia dan minta maaf. Ya. Sekarang kita ceritanya bihaqqillah, haqqul ibad ma'allah. Apa namanya? Ya ta'allaqu al-abdu billahi. Seorang hamba dengan Allah. Hana getemayang, hana turut perintah Allah, menjalankan larangan Allah, ya. Maka harus ada 3 syaratnya sebelum kita baca hadis ini. Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Maksiat itu harus dikunci, tidak boleh dibuka lagi. 1. Yang kedua, wasani ayyandama 'ala fi'liha. Dia harus menyesal. Nyohana ulang li lu menyesal ya. Saya menyesal. Saya tidak mau lagi menyembah selain Allah. Jadi artinya hailun tembah bakai, hailun percayanyo, penyalun cuma percaya pada Allah. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia sudah mentazimkan diri, artinya sudah azam tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Ini taubat ini erat kaitannya dengan dosa besar kalau ini. Nanti ada juga taubat dosa-dosa kecil. Seperti yang Rasulullah katakan, wallahi inni atubu ilallahi fil yaumi 70 marratan. Saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah, dalam satu hari tidak kurang dari 70 kali saya bertaubat. Taubat yang dimaksudkan Rasulullah adalah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi kan dosa besar tidak. Dosa besar harus bertaubat dan tidak ulang lagi. Sekarang kita lihat hadisnya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Ini hadis ini kita jumpai juga dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abi Hamzah ini, beliau itu khadimnya Rasulullah. Jadi arti khadim Rasulullah pupu yang kebutuh di Rasulullah gejih mendu. Ya nama. Pupu yang kebutuh di Rasulullah beliau selalu menyiapkan. Ini khadim namanya. Berarti hadis ini, khadim ini melihat sendiri Rasulullah, atau dia mendengar sendiri perkataan Rasulullah. Jadi bukan orang lain, bukan orang asing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi. Allah itu sangat senang sekali. Ini kalimat afrah ini kalau di dalam kajian ilmu nahwu ini namanya isim tafdil. Isim tafdil. Kalau farihun itu gembira, afrahu sangat gembira. Allah sangat gembira, Allah sangat senang. Cukup senang Allah kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Kalau ada hambanya yang setelah berbuat maksiat dia bertaubat kepada Allah. Termasuk nanti di sini dibahas tentang seorang pemuda laki-laki yang membunuh sampai 100 orang. Ketika dia membunuh 99 orang, yang dibunuh bukan sembarangan orang, ulama ipoh hebat. Sampai dia mengatakan, ada enggak a'laman nas, di kampung ini ada manusia paling malim? Nah, kata orang, yang tahu orangnya. Pemuda ini mendatangi orang malim tadi. Apa kata pemuda ini? Dia sudah 99 kali dia membunuh orang lain. Dia mengatakan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa diterima taubat saya?
Tidak, kata ulama yang ke ini 100 itu. Dicoba pedeng ulama-ulama ikut aku mah. Ulama ikut aku mah. Bukan sembarangan orang. Kecuali uru-uru yang nak dirinya ulama mah. Kemudian dia mendatangi ulama selanjutnya. Sudah 100 orang dia bunuh. Dia datangi ulama yang ke 101. Ya. Dia tanya sama manusia itu, ada orang yang paling malim di kampung ya? Saya ingin minta fatwa. Akhirnya kata penduduk kampung, ada, yang cukup malim. Beliau datang ke situ. Dia tanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah saya bisa bertaubat? Fahal alayya min taubati? Ulama tadi mengatakan, bisa kamu bertaubat. Mutet-tet bunuh orang bunuh. Padahal yang dia bunuh semua ulama semua yang dia bunuh. Mutet-tet ganyan pedangnya jatuh dan akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi. Allah itu cukup senang menyona orang bertaubat. Maka di dalam Al-Qur'an juga mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah senang sekali kepada orang yang bertaubat, orang yang kembali. Oh, lon hana dosa besar bagai lon hana syirik, lon hana berzina, lon hana membunuh, lon hana nyo, lon hana je. Dosa kecil jangan pernah kita remehkan. Ini seperti sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kamu dengan dosa kecil. Dosa kecil kan dosa-dosa yang hana sengaja, Mbak. Ya, dosa kalimat hir, pegatnya, pegatnya. Dosa kecil bukan syirik ya, Mbak. Dosa kecil itu makin lama makin besar, Mbak. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Maka dosa itu bisa melebur dengan istighfar. Nanti ada syarat-syaratnya lagi. Maka habis sembahyang duduk dan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau tidur je, astagfirullah. Oh, hai raya tu tidur mantang je. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sakata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Kita kalau mencermati hadis ini, kita lihat terjemahannya saja, kita bingung kadang-kadang. Maka ini membutuhkan ilmu balaghah untuk memahami hadis ini. Apa ilmu balaghahnya? Di sini ada dua kalimat yang bertentangan menurut kita. Tapi ketika dikaji dalam ilmu balaghah tidak bertentangan. Perhatikan terjemahannya, saya terjemahkan begini. Allah lebih mencintai hambanya yang bertaubat kepadanya. Kemudian ini lanjut terus, Pak. Nanti bisa dilihat di terjemahan mana saja boleh. Coba lihat nanti terjemahan Riyadhus Shalihin, hadis tentang taubat, hadis ini, Pak. Terjemahannya tidak ada koma, tidak ada titik. Allah mencintai hambanya yang bertaubat, dia naik kuda dan kudanya hilang. Apa maksud dia naik kuda dan kudanya hilang? Ini dua kalimat yang berbeda. Kita membutuhkan ilmu balaghah ini. Dalam kajian tafsir juga ada ilmu balaghah, yaitu Imam Ibnu Ashur. Ini perlu kajian ilmu balaghah. Maksudnya, Allah senang sekali kepada seorang hamba yang bertaubat, sebagaimana seorang pemuda yang dia naik kuda, kemudian dia beristirahat dari kudanya, kudanya hilang, kemudian kudanya kembali lagi kepadanya. Nya baru hukum menembak. Oh, bitnan lego. Tapi kalau di terjemahan, Allah senang kepada orang hamba yang bertobat, dia naik kuda dan jatuh dari kudanya dan dia sesat. Oh, maksud dia sesat nih, Pak. Rupanya suatu hari kudanya hilang. Setelah itu kembali lagi kuda dia ke rumah. Kendaraan katanya ada bantah belau, Pak. Bantah cok dari showroom. Bantah cok dari showroom terus rumah kagak ada. Yang stres kan dia katanya, Pak. Rupanya seminggu setelah itu kendaraan kita kembali lagi kayak duduk rumah liku, Pak. Tapi ban tenang katanya. Ya. Bab taubat ini kita mengambil ada satu hadis lagi di sini. Tapi ini masih dianggap satu hadis ini, Pak. Masih dianggap satu hadis. Kalau dilihat dalam terjemahannya, ini hadis yang selanjutnya diterjemahkan juga. Kenapa demikian? Karena disebutkan wa fi riwayatin li Muslim. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ini Imam An-Nawawi beliau tambahkan lagi, Pak. Karena Imam An-Nawawi itu dalam satu hari beliau bisa membaca 15 buku. 15 buku baca. Katanya jangan membelah buku, masa buku pitan tak tamat. Ini beliau 15 buku dalam satu hari, Pak. Gebaca buku. Nya ne, Pak. Tanya baca WA membelah go. Nyo baca buku 15 ge dengan judul yang berbeda.
Nanti ada beliau baca fikih, beliau baca hadis, maka karangan beliau itu banyak sekali. Salah satu termasuk adalah beliau mensyarah hadisnya Imam Muslim. Ini Imam Nawawi, ya, hadis Imam Muslim. Beliau juga baca fikih, beliau juga baca hadis, ya. Beliau juga baca tafsir. Ini Imam An-Nawawi. Beliau menambahkan lagi, wa fi riwayatin li Muslim, kata beliau, ya. Jadi makanya di sini di kitab ini itu ada yang warnanya hitam, ada warna merah. Kalau warna merah itulah hadisnya. Kalau warna hitam itulah komentar-komentar Imam An-Nawawi atau pengutipan ayat-ayat Al-Quran. Dalam riwayat lain, ya, hadisnya sama juga sebenarnya. Allahu asyaddu farhan, Allah itu senang sekali. Ya, ini sudah beda tadi, Pak. Kalau di dalam riwayat yang pertama, di situ diungkapkan afrahu, Allah sangat senang. Pada riwayat yang kedua, modelnya model tamyiz dalam ilmu nahwu. Apa tamyiz? Pembeda. Allah itu asyaddu farhan. Ya, nah. Farhan itu sebagai tamyiz. Allah cukup senang, ya, tapi bukan dalam bentuk isim tafdil, tidak. Farahnya bukan isim tafdil, tapi dalam bentuk tamyiz. Allah cukup senang. Kesal senang bitaubati abdihi, seorang hamba ketika dia bertaubat, sebesar apapun dosa kita, dia tak berdoa dengan malam atau tajam, tak bertaubat ba Allah hana tahu langile dengan 3 syarat yang sudah diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Allah senang sekali kepada orang yang bertaubat hina yatubu ilaihi min ahadikum, kalau ada seorang itu yang dia ingin bertaubat kepadaku. Perhatikan pemuda yang tadi sudah membunuh 100 orang, dia barusan saja bertaubat, tapi belum beramal saleh lagi. Dia masih bertaubat, dia belum melakukan ibadah lagi. Dia beribadah belum apa-apa belum, tapi sudah meninggal dunia. Karena ulama yang ke 100 sekian itu, 101 itu mengatakan begini, kalau kamu ingin bertaubat, maka tinggalkanlah perangai burukmu dan kamu pergi ke sebuah kampung, di situ kamu bisa belajar agama. Dia letakkan pedangnya, dia tinggalkan semuanya, kemudian dia pergi ke kampung itu. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat mengklaim dia penduduk neraka. Kenapa penduduk neraka? Sudah membunuh 100 orang ulama yang dia bunuh, bukan sembarangan orang. 100 orang ulama. Datang malaikat yang kedua. Oh tidak, tempatnya di dalam surga. Kenapa? Karena dia sudah bertaubat. Oh hana haji taubat, tapi hana tidak beramal lagi. Oh tidak, dia sudah bertaubat walaupun tidak beramal, karu dua. Maka ketika itu Allah mengirim malaikat yang ketiga sebagai penengah. Kata malaikat yang ketiga, sekarang begini saja, kita ukur dulu. Jadi dari perjalanan dia tempat maksiat ke tempat yang berbaik, tempat yang ini untuk berbuat baik, ketika dia meninggal di tengah-tengah, coba ukur. Tempat dia meninggal dengan tempat maksiat, siapa jauh dengan tempat dia meninggal dengan tempat dia akan berbuat baik. Ketika diukur rupanya lebih ke sana sedikit. Akhirnya Allah mengatakan tempat dia di dalam surga, kata Allah. Walaupun dia belum berbuat sesuatu, dia sudah bertobat karena Allah senang sekali kepada hambanya yang bertobat. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, ini dikasih perumpamaan. Kana ala rahilatihi, ya. Min ahadikum kana ala rahilatihi. Allah itu senang kepada orang yang bertobat seperti, ya, ada seseorang yang sedang naik di atas kudanya. Rahilah, rahilah ini kuda atau tunggangan. Bi'ardin fanatin, di sebuah tempat yang tempat itu tandus. Jadi dia itu ingin pergi ke suatu tempat. Jadi di kendaraannya itu tidak disebutkan di sini apakah kuda, biasanya bukan kuda, keledai. Jadi keledai itu, kalau bukan keledai, kalau untuk perjalanan jauh itu, kalau bukan keledai, unta. Jadi makanya unta itu biasanya untuk jalan jauh, yang jauh sekali, Pak. Tapi kalau ini biasa keledai. Keledai itu dia sanggup untuk mengangkat apa saja, walaupun tubuhnya kecil. Ya. Makanya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai, Pak. Itu keledai paling ini. Makanya suara keledai itu, kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir,
itu suara neraka sama seperti suara keledai, suara neraka. Itu makanya kenapa orang ketika di padang mahsyar dia berteriak sekuat-kuatnya, karena dia mendengar suara itu. Menyo katanya menjak dengar sih, nyata jak warap dah dengar tu keledai. Oh mah hana wate jak warap, buka YouTube je cik mah. Oh mah hana HP lun mah, hana HP untuk kalian ni, hana wate untuk kalian ni. Buka pintu, buka pintu mah, buka pintu, tutup pintu. Akhirnya tu keledai mah. Makanya Allah katakan inna angkaral aswati la sautul hamir. Su yang paling buruknya su keledai. Ya nampak, su keledai. Ya. Yang dia naiki ini adalah keledai. Dia itu pergi ke sebuah tempat. Jadi di keledai itu diletakkan ada makanan, ada minuman, mandum nainan, mandum naik di sini. Bi ardin falatin. Ardin falatin, sebuah negeri yang tandus, tidak ada apa-apanya. Kalau negeri itu tandus, paling enggak nanti di tengah-tengah itu ada nasabo bak kurma, ya nampak. Nasabo bak kain, nasabo bak kain. Fangkalatat, rupanya ketika itu dia berteduh di sebuah pohon, diikatnya keledainya. Rupanya dia ketika beristirahat lepas keledai itu, keledainya lepas. Ini makna famfalatat. Ini kalimat ini kita melihat bukan di dalam tafsir saja. Hadis juga membutuhkan kepada ijaz hazaf. Ini kalimat ini ijaz hazaf. Ini fa di sini adalah fa ifsah. Fa ifsah bagaimana? Dia melihat ke belakang, kalimatnya sudah tidak ada lagi. Dalam tafsir kita menjumpai seperti itu juga. Makanya itu apa namanya famfalatat. Kalau kita lihat terjemahan, ada seorang pemuda naik ke atas keledai, kemudian setelah itu keledainya terlepas. Bagaimana masuk keledai terlepas tiba-tiba? Maka kita butuh kepada ijaz hazaf dalam kajian ilmu balaghah. Beliau sampai ke sebuah tempat, ya, ini kan tidak ada di sini. Sampai ke sebuah tempat, beliau beristirahat, kemudian setelah itu diikat keledainya dan keledainya lepas. Famfalatat. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Rupanya di atas keledai itu ada makanannya, ada minumannya, mandum bitinan, Pak. Fa ayisa minha. Dia mulai putus asa. Nyuhana kemahli laki bantuan pi hanjir, tepe-tepe hanjir, tawar rumah pi hanjir le. Tak bisa lagi di tengah perjalanan. Makanan tidak ada, apa-apa tidak ada. Berarti dia melanjutkan perjalanan, berarti apoh. Dia kembali ke tempat semula, berarti apoh rocit. Hana cara lain, hana cara lain. Maka dia sudah putus asa. Maka dalam Islam itu kita tidak di apa namanya hanjir putus asa katanya. Kita lakukan apa saja kita lakukan. Lakukan saja perintah Allah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berdesak-desakanlah kamu mencari rezeki. Jadi jangan putus asa. Allah lun lagi nyolol keluar saja. Nanti rezeki akan diberikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga pemuda ini. Pemuda ini dia sudah putus asa. Fa'ata syajaratan. Kemudian dia itu apa namanya? Duduk di bawah pohon tadi. Pohon yang tempat dia ikat keledai tadi. Hai gaji hai kupikir kan. Kalau kita tidak di bawah pohon itu mati ciba gejang dapat gede, panas sekali. Kalau pergi juga panas sekali. Fattaja'a fi dhilliha, dia tidur di bawah pohon itu. Dia sudah putus asa dan dia tidur di bawah pohon itu. Allah ililah kakek lumpreh mati benda. Nyan mak lumpreh mati. Jadi makanya kita ini kalau pergi mengunjungi ke tempat orang sakit, nyampe cerita sakit mah, makin bertambah sakitnya mah. Nyan mah. Baik cerita sakitnya. Maka ketika datang ke tempat orang sakit jangan tanya lagi, "Pekan, oma mupo akilo ke patah mah." Ijau linya, "Oma untung ron, tetangga lu mupok baru mati meninggal." Ya, Pak. Jadi baik cerita le Pak tentang penyakitnya, Pak. Kemudian baik cerita tentang proyeknya, Pak. Kibam proyek dan tentang proyek. Tentang ibadah, Oma ayu menyona drone ini di masjid, dah baca-baca Quran sama-samanya, dah cerita, Pak. Jangan cerita tentang penyakitnya, Pak. Jangan cerita penyakit. Nyapakan dah, Oma kai pasangring, untung ron. Tetangga lu baru meninggal, Pak. Waktu sedang operasi yang meninggal, Pak. Nyangga-nyangga roh meninggal sini, Pak. Karena terkejut-kejut kan, ya, Pak. Jadi makanya
apa namanya, ini pemuda ini kahai kedua pegak lebar. Mungkin kalau datang orang lain ngomong, apa kata orangnya, keledai itu hanya balik-balik dalam detik yang meninggal kan, Pak. Tapi beliau cuma tinggal menunggu saja, Pak. Menunggu saja meninggal dunia. Ini pemuda ini, Pak. Qad ya'isa min rahilatihi. Dia sudah putus asa, nyo hana-hana balik liu. Makanya ketika mengunjungi orang sakit yang sudah putus asa, jo semangat. Oh, mah sakit bacutnya, hana pupunya ni tajak mau masjid, dah baca Quran, dah tembayang, dah pegak je, kasih motivasi, Mak. Nyan, Mak. Jadi hati jangan cerita tentang sakitnya lagi. Oh, mah sakit don nyo tu sang hana boleh ya, Mak. Nyo sang boleh, susah boleh nyo payah operasi luar sang banyak. Jadi makin susah dia. Jadi makin kasih hibur dia. Ini pemuda ini tidak, memang tidak terhibur lagi. Hana le urun hibur karena dia cuma sendiri, Mak. Ini pemuda ini qad ya'isa min rahilatihi. Dia sudah putus asa, kakelanya icok ligob. Panena lo. Keledai sudah pergi, makanan sudah pergi, minuman sudah pergi. Ya sudahlah. Dia tidur saya di bawah pohon itu menunggu mati. Fa bainama huwa kadzalik. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi kahang gedoh pegak lebak, kakelah lumpreh mati, lumpreh mati. Idh huwa biha qa'imatun indahu. Kemudian rupanya keledai tadi sudah berdiri lagi di samping beliau. Nyan, Pak. Sudah berdiri lagi di samping beliau. Fa akhadha bihitamiha. Kemudian diambil keledai tadi langsung diikat lagi di situ, Pak. Cukup senang beliau. Pemuda ini senangnya luar biasa. Thumma qala. Kemudian pemuda ini mengatakan min syiddatil farah. Karena senang sekali, Pak. Karena senang sekali keledai tadi sudah kembali. Sehingga kata-katanya itu kamu balik-balik, ya, Pak. Mana kamu balik-balik? Apa kata beliau? Beliau ingin berterima kasih kepada Allah. Cuma katanya sudah terbalik, kalimatnya terbalik. Bagaimana terbalik? Ini saking senangnya, Pak. Kita tidak menyalahkan pemuda ini. Gedanya binaci menyoka katuo tha ka nyan je hana tinggal lima nyan. Ka senang tha katuo yang lain. Kita pergi sama istri, diajak sama istri belanja. Hati belanja le Bekaceh ni. Biasa awak inang baik kalau ijai kalau nyotrip gede tak preh merumput dengan hai dah jago pi le mun jago pi dia ni mak habis dah jago pi tua inang dia mak dah jago pi si jiu wajib men baba gede kopi mak habis jan tak awak rumah pate tu rumah hai inang lun pakah naik dagun bu pada katinggai dia mak katinggai Bekaceh ni mak kita tidak tahu saking senangnya tadi ketemu dengan teman kita minum kopi sehingga tu lupa sama istri tadi mak ya ini begitu juga beliau. Saking senangnya barangnya sudah kembali, keledainya sudah kembali, makanannya sudah kembali. Apa kata beliau? Dan nyobek dah ucapkan lagi ngoci, nyo salah tu, Pak. Beliau mengucapkan Allahumma ya Allah anta abdi, engkau adalah hambaku. Ya, Pak. Kata salah apakah ya, Pak? Sebenarnya lon adalah hamba dron. Karena saking senangnya ya. Tapi kepemaah oleh Allah hana buku, Pak, hana buku. Saking senangnya ya. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika saking senangnya bisa ketemu dengan Allah, saking apa namanya termotivasi beliau untuk berdakwah, Allah mengatakan idhhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu jumpai Fir'aun. Sekarang juga beliau lupa dengan istrinya. Yang beliau pergi sama istrinya dua-dua, bertiga mereka pergi, Pak, dengan dua istrinya. Mereka pergi dari Yordania menuju Mesir. Di tengah perjalanan dia letakkan istrinya di sebuah tempat. Nabi Musa mengatakan tunggu dulu, ini anas tunara. Saya melihat ada api di situ. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang apa nama manusia atau nama makanan di sini. Ketika dia ketemu itu, rupanya Allah mengatakan saya adalah Tuhan. Sekarang kamu pergi ke Fir'aun. Saking senangnya beliau itu pergi ke Fir'aun, akhirnya meninggalkan istrinya. Tinggal indangnya. Walaupun nanti akhirnya dua orang istrinya tadi dibawa pulang kembali oleh seorang pengembala kambingnya. Ya, jadi ini ucapan pemuda tadi, Pak. Apa kata beliau? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kata balik-balik, Pak. Kata balik-balik. Urung ka senang dah kawinan, Pak. Ya. Makanya urung ka senang dah kadang-kadang bergepegat kenduri. Hana kepikir tapu le, Pak. Hana kepikir nyo abeh peng dunia, hana kepikir, Pak. Yang pikir pegat kenduri. Pegang kenduri. Nyo kaluluh nyo, lung kaluluh nyo. Ka senang dah kan hana kepikir tapu le.
Ini dimaafkan oleh Allah ini. Ini beliau dimaafkan. Karena ceritanya bukan masalah cerita ucapan beliau. Ente katanya tak coknya, hadisnya tak berdoa dewa Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, Ron adalah hamba Lun adalah Tuhan Ron. Menyokong itu pun malaikat ni baik. Jadi artinya ini kata-kata ini, ungkapan ini adalah ungkapan kegembiraan. Saking gembiranya dia lupa kalau dia hamba Allah. Saking gembiranya dia lupa kalau Allah itu adalah Tuhannya. Ya, terbalik ke ni hana apa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada dalam hadis lain, ini masih satu bab juga ya. Jadi kita mau usahakan satu bab ya. Nanti pertemuan selanjutnya ke judul baru lah. Pertemuan ini judulnya taubat. Tapi kalau dalam hadis Arba'in Nawawi, beliau tidak membuat judul-judul, Pak. Tidak buat judul-judul. Jadi inilah yang ada sebahagian di dalam sebagian tafsir itu. Ada nanti seperti tafsir Quraisy Shihab ya. Kemudian seperti tafsir Al-Bayan. Beliau mengklarifikasi juga satu-satu. Kemudian tafsir Hasbi As-Siddiqi. Beliau mengklarifikasi juga ini yang judul berkenaan dengan ini begini. Maka namanya tafsir tematik ya, Pak. Jadi menurut temanya masing-masing. Ini begitu juga. Ini hadis-hadis tematik. Hadis menurut temanya masing-masing. Jadi hanya berpencar-pencar tidak. Maka Imam An-Nawawi sudah mengelompokkan hadis tentang taubat itu ini saja hadisnya. Jadi makanya menyokatanya kitabnya atau paling enggak ada terjemahan. Ya, bagusnya ada terjemahan satu. Yang menyuna terjemahan kita tapi tanya apa hadis tentang taubat. Bukan aja taubat tentang hadis taubat. Nyo hadis tentang bagaimana ketika kita sakit boleh enggak mengeluh. Oh minta ini tentang mengeluh, berapa hadisnya. Jadi sudah mudah. Sudah diklarifikasi semua oleh Imam An-Nawawi. Hadis selanjutnya ini ada seorang nanti begini. Lu lempubut dosa ubah pergi ke pampun oleh Allah. Ini hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili." Jadi ketika malam hari Allah membuka tangannya. Kita tidak usah jauh-jauh sekali kita takwil apa itu membuka tangan. Yang jelas maksudnya membuka kesempatan. Allah ketika malam hari membuka kesempatan. Karena hidup ini tidak ada kecuali dua, Pak. Siang malam itu saja. Siang malam. Nyo ka bengok. Ende ka teput. Ende ka bengok, ende ka teput, itulah saja, Pak. Makanya perubahan waktu itu perubahan siang malam. Ketika sudah malam, waktu sudah berubah. Ya, waktu akan berubah. Nyo ka malam akan berubah. Makanya tanggal Arab itu kalau sudah malam sudah berubah. Katanya tengah malam berubah. Ketika jam 2.00 itu sudah masuk 00.01, nya sudah berubah. Kalau ini tidak. Perubahan siang dan malam ini menunjukkan kepada kebesaran Allah. Artinya hari itu makin bertambah. Inilah perubahan siang dan malam. Ketika di malam hari Allah membuka kesempatan liyatuba musii'un nahar, bagi orang-orang yang bertobat terhadap dosa yang dilakukan di pagi hari. Hana urang hana pupuk dosa di bengah hai, Pak. Nyo bengah-bengah yang betul kita saja ada pupuk dosa ni, Pak. Maka ketika malam hari dibuka kesempatan oleh Allah, ada enggak yang beristighfar? Ada enggak yang bertaubat ni, Pak? Makanya kalau malam itu salatnya kan cuma maghrib dan isya. Oh hana waktu maghrib isya, tak bedah dengan malam, Pak. Oh ada waktu maghrib dan isya, maka maghrib dan isya itulah kita beristighfar. Paling enggak sebelum tidur kita salat witir dulu, Pak. Kalau khawatir nanti tidak bisa witir lagi, Pak. Atau kita salat sunnah 2 rakaat ba'diyah atau qabliyah. Disitulah kita istighfar, ya Allah napa ma'ahlun, saya berbuat dosa, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, nya dah baca. Maka diberikan kesempatan untuk bertobat orang yang berbuat dosa di pagi hari, ya. Wa yabsutu yadahu bin nahar. Begitu juga ketika siang hari, ya, hati-hati, diberikan kesempatan oleh Allah. Ada yang mau bertaubat, ya, ada yang mau bertaubat, ada yang mau kembali, tapi nanti ada syarat-syarat tertentu. Kalau taubatnya orang yang tidak salat dulunya harus kata. Kalau dia itu menzalimi orang lain, kembalikan harta orang lain. Jadi kan taubat-taubat anda, ya, bukan taubat-taubat saja, tidak. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ini hatta ini dalam kajian ilmu nahu namanya hatta lil ghayah.
Ghayah itu batas akhir. Kapan batas akhir bertaubat? Sampai matahari terbit sebelah barat. Nya menyoi terbit dari barat, nya hendak taubat lagi. Maksudnya apa? Ketika nanti kiamat tidak ada taubat lagi. Umat kiamat itu ada pereh. Sehingga sebagian orang-orang kafir bertanya, ayana yaumul qiyamah? Ya Muhammad pajan huruf kiamat. Menyo singa huruf kiamat orangnya ulun taubat. Menyo 7 huruf kiamat dalam waktunya ulun taubat. Menyo 10 bulan kiamat lu bagak masih bacut ni ulun taubat ni ba. Maka mereka bertanya, ayana yaumul qiyamah? Kapan hari kiamat? Maka Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya. Rasulullah tidak menjawab dan mengatakan kepada sahabatnya, kematian kamu adalah kiamat bagimu. Maknanya kalau kita sudah mau meninggal, mau sakaratul maut, tidak diterima lagi taubat kita. Walaupun kita mengatakan sampai matahari terbit sebelah barat, ya Allah matahari kau terbit sebelah barat lah, ya Allah, betul, tapi kiamat sudah mendatangimu, kiamat kecil. Makanya setiap orang meninggal dunia itu kiamat bagi dia, kata Rasulullah SAW. Nyo masalah ji kita nyo hana tujuan bajan meninggal, hana tujuan meninggal. Menyota tujuan meninggal, kita bisa setel waktu taubat itu kapan? Meninggal umur 60 lagi Rasulullah SAW. Nyo mentang 60 2 tahun tu hana buku. Ino tak pengegai le. Ente wate karak-karak tibulun tu nya taubat depa Allah. Taubat depa Allah buat kebaikan, tapi itu tidak tahu kita. Nya hana tepu dia. Menyota tepu kita setel semikian rupa. Ada satu hadis lagi, ya ini sebagai penutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum roh itu sampai kemari. Yugharghir namanya, sakarat. Nya menyoka sakarat, nya hana pengharap li. Sebagaimana sakaratnya Fir'aun. Fir'aun ketika sakarat, perhatikan baik-baik ucapan Fir'aun. Apa ucap Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa, saya beriman dengan Tuhan Musa. Kepulau yang ketika sakarat. Lagi orang ketika segalam gempa, segalam tsunami, hana gemezikir biganya. Gemezikir dan terputar. Wate gempa, la ilaha illallah, kamu zikir emang. Wate habis gempa, zikir-zikir ke dah. Lagi dalam pesawat ni. Ketika pilot mengatakan kita berada dalam cuaca yang tidak baik, cuaca buruk, harap pasang apa bel, tali pinggang. Ketika pasang itu la ilaha illallah, nya la ilaha illallah juga. Ketika berhenti tak ada lagi, kapubuk yang la ilaha. Jadi makanya taubat itu masih diterima kata Rasulullah malam yukharikhir, jangan sampai nanti kemari. Maka setiap hari buatlah kebaikan. Oh nado syahla kemah laju, nado syahla kemah laju. Oh beklam nado syahlun, la kemah laju, la kemah laju, kecuali dosa besar. Dosa besar itu taubat nyan. Lagi katanya syirik, hana syirik ilun, lu hana syirik li. Saya tidak mau jadi seorang pembunuh lagi. Itu pun kalau tidak berjalan hukum kisas. Kalau dikisas dro-dro kabeh emang. Itulah hukuman bagi pembunuh, dro-dro kabeh nyan emang. Tapi kalau tadi kan tidak. Artinya pemuda yang membunuh 100 orang tadi, karena belum berlaku hukum itu, jadi makanya dibiarkan begitu saja pemuda ini. Ini sama seperti yang dikatakan oleh ulama kita, Hasbi As-Siddiqi, asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harap dipotong kedua tangannya. Yang dimaksud dengan tangan bukan tangan ini, tidak, tapi ujungnya, Pak. Ya. Bagaimana potongnya? Hasbi As-Siddiqi menjelaskan dengan pendekatan fikih. Yang dikatakan dengan asariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, seorang pencuri yang sudah terbiasa dengan mencuri, buku pencuri. Yang dipulang temecu, tepulang memang temecu, profesi dia temecu. Tapi kalau profesi dia bukan pencuri, suatu hari dia mencuri, maka tidak boleh potong tangan. Ini sudah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya baik dah bekah di Ummah Hanade Rasulullah pada zaman ro bekah nan dekoh jarau. Ada seorang pemuda. Dia profesi dia bukan pencuri. Tetapi karena anaknya lapar sekali, demi memenuhi kebutuhan perutnya, dia ambil makanan di rumah tetangganya, dia kasih untuk anaknya. Maka Rasulullah SAW tidak memotong tangan dia, bahkan memberikan makanan lagi kepada dia. Kenapa? Karena dia bukan pencuri. Dia bukan pencuri. Bukan profesi dia sebagai pencuri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Saya rasa cukup sekian ya. Jadi pembahasan sekarang ini judul yang kedua ya. Jadi judul yang pertama kita lewatkan saja karena masalah ikhlas setelah kita lihat hadis-hadisnya itu semua yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Jadi kalau kita ulang lagi kan mengulang lombanya. Paling enggak kita tahu saja hadis yang pertama itu masalah ikhlasun niyah wal amalu biha. Bagaimana keikhlasan dalam beramal, bagaimana syarat diterima amal. Kemudian hadisnya innamal a'malu binniyat. Hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi pada awal hadis Arba'in Nawawi. Begitu juga pada ini, hadis ini Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama beliau letakkan. Kemudian penjelasan hadisnya juga pada Arba'in Nawawi. Ya, jadi kita masuk yang kedua. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya kita masuk judul yang ketiga ya, Pak. Judul yang ketiga Babus Sabri. Ya, cerita tentang sabar. Kita akan lihat nanti hadis-hadis yang terkait dengan sabar. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.